Episode diawali dengan Niti yang berkata kepada Parwati, "Wow, akhirnya kau datang juga. Setelah sekian jam aku menunggu kehadiranmu di sini. Kau telah berjanji akan mengungkapkan kejahatanku kepada semua orang. Namun sungguh sayang kau tidak akan bisa melakukan itu karena kau sama sekali tidak mempunyai bukti. Aku pikir kau tidak akan pernah menghadiri puja ini karena kau malu menunjukkan wajahmu dengan dirimu yang tidak bisa melawanku." Parwati berkata, "Dalam merangkai kata-kata kaulah juaranya. Perkataanmu tersusun dengan rapi dan sangatlah indah. Namun mohon maaf, perkataanmu itu tidak lebih dari omong kosong saja. Setiap perkataanmu sama sekali tidak berarti bagiku. Dan untuk saat ini aku tidak akan melayanimu karena aku akan melakukan puja." Kemudian Parwati langsung pergi menemui Ambika yang sedang melakukan puja. Ambika yang melihat Parwati datang ke sana, dia pun menyuruh Parwati untuk segera melakukan puja karena secepatnya mereka harus pergi dari sini. Mendengar itu Parwati meminta Ambika untuk menunggu beberapa menit saja dan tidak usah terburu-buru seperti itu. Kemudian Parwati langsung melakukan puja sementara Ambika menunggu di tempat lain bersama dengan Pami. Parwati mulai berdoa dan berkata di dalam hati, "Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada ibuku supaya dia tidak mengkhawatirkanku. Buatlah hatinya menjadi tenang dan hilangkan ketegangan pada dirinya. Serta bantulah aku dalam rencanaku ini karena apapun yang aku lakukan tiada lain demi menegakkan keadilan." Di saat Parwati sedang berdoa, Niti mengawasinya dari belakang, di mana Niti langsung saja mengirimi anak buahnya pesan singkat dan memberitahunya bahwa Ambika dan Parwati sedang berada di lantai bawah. Mendengar itu Jai dan Apinas pun segera mengawasi Ambika dan mereka berkata akan segera menculiknya. Akan tetapi Parwati yang melihat gerak-gerik mereka begitu mencurigakan, Parwati pun berpikir, "Aku yakin kedua pria itu adalah komplotannya Niti dan mereka pasti telah merencanakan sesuatu untuk melawanku. Akan tetapi kenapa mereka terlihat seperti mengawasi ibu? Apakah mereka akan melakukan sesuatu kepada ibu?" Kemudian Parwati berniat akan menghampiri Ambika. Namun Niti langsung saja mengalihkan perhatiannya Parwati dengan mengajaknya berfoto selfie. Dengan so akrab dan baik hati Niti pun berkata, "Aku harap kau bersedia berfoto selfie denganku karena aku akan mengirimkan foto ini ke Departemen Pajak. Ini sebagai bukti jika kita tidak mempunyai masalah dan kita adalah bestie. Ini akan memudahkan kita juga di saat menjalankan proyek kita di kantor. Memanglah sangat busuk si curut ini." Dan untuk membuat Parwati semakin kehilangan fokus, Niti juga memberitahu Parwati masalahnya Babli. Niti berkata bahwa Babli telah mencuri dokumen penting perusahaan dan Parwati harus membantu Babli agar terlepas dari jeratan hukum. Mendengar itu Parwati berkata, "Aku tahu apa yang akan aku lakukan dan kau tidak perlu memberitahuku. Lagian apakah kau sudah lupa jika kita adalah musuh dan kau telah membuat tantangan untukku? Ataukah kau hanya berpura-pura lupa saja jika tantanganmu yang 24 jam itu akan segera berakhir?" Dengan sombongnya Niti berkata, "24 jam belumlah selesai karena masih ada 30 menit lagi yang tersisa. 30 menit adalah waktu yang sangat banyak bagiku untuk segera menyelesaikan tantangan ini." Parwati berkata, "Kau terlalu percaya diri Niti, padahal yang sebenarnya kau sangatlah bingung dengan apa yang akan kau lakukan." Namun tiba-tiba saja Parwati langsung dibuat kaget ketika dia melihat Ambika yang sudah tidak berada di tempatnya berdiri tadinya. Sehingga dengan panik Parwati pun langsung bergegas mencari Ambika. Melihat itu Niti tersenyum jahat. Parwati dengan khawatir terus mencari Ambika dan dia berpikir jika telah terjadi sesuatu kepada ibunya. Akan tetapi seketika itu Parwati merasa lega ketika dia melihat Ambika datang menghampirinya. Parwati berkata, "Kemana saja ibu pergi? Aku sangat khawatir dengan ibu." Ambika berkata bahwa dia sedang menelpon di luar. Kemudian setelah itu Ambika pergi lagi dari sana dan berkata bahwa masih ada yang akan dia bicarakan di telepon. Sementara Niti sendiri kembali mendekati Parwati dan berkata, "Aku telah membelikan tiket untukmu dan lebih baik kau kembali saja ke London. Atau kalau tidak, maka nantinya kau akan menyesal." Niti kemudian memberikan tiket itu kepada Parwati. Niti lanjut berkata,
Sekarang bersiap-siaplah menuju ke bandara dan aku sudah menyuruh seseorang untuk menyiapkan segala yang kau butuhkan. Kau tinggal duduk manis saja dan tak perlu mengemasi barang-barangmu. Ini adalah peringatan terakhir bagimu. Dan jika kau tidak menurut, bukan hanya kau saja yang akan menerima akibatnya, namun juga ibumu. Dan tiba-tiba saja Parwati sangat kaget ketika melihat tasnya Ambika tergeletak di lantai. Sedangkan Ambika sendiri sudah tidak berada di sana. Dengan panik Parwati kemudian mencari Ambika dan berteriak memanggil namanya. Melihat itu, Pami dan Babli juga berteriak memanggil Parwati. Namun Niti menghentikan mereka mendekati Parwati dan melarangnya untuk keluar dari rumah. Niti yang sangat senang dan mengira anak buahnya telah berhasil menculik Ambika, dia pun segera pergi untuk melihatnya. Namun sungguh apes ketika Niti sudah berada di luar. Tiba-tiba saja dia melihat kedua anak buahnya telah dihajar oleh Sanju dan Vikram. Sementara Parwati langsung menghampiri Ambika dan bertanya apakah dia terluka. Ambika berkata, aku baik-baik saja, namun aku bingung kepada kedua penjahat asing ini kenapa mereka mencoba menculikku. Mendengar itu, Niti merasa sangat kaget. Kemudian pada saat itu polisi juga telah datang ke sana untuk menangkap anak buahnya Niti. Sanju berkata kepada Jai, aku tahu kau adalah temannya Daljit, jadi sudah tidak diragukan lagi kalau kau adalah penjahat. Sanju kemudian mencopot sendalnya dan akan menghajar Jai dengan sendal itu. Namun polisi menghentikan Sanju. Lalu kemudian polisi membawa kedua anak buahnya Niti ke kantor polisi. Ambika berkata kepada Parwati, beruntungnya Sanju dan Vikram menyelamatkanku sehingga kedua penjahat itu tidak berhasil menculikku. Kemudian Ambika kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Sementara Parwati yang tersadar jika semua ini pasti rencananya Niti yang ingin melawannya, Parwati pun dengan kemarahan langsung merobek tiket yang diberikan oleh Niti. Lalu kemudian Parwati melempar robekan kertas itu ke wajah ngeselinnya Niti. Dengan kemarahan Parwati berkata, keparat, beraninya kau menyakiti ibuku yang tidak bersalah. Bukankah kau sedang berperang denganku, lalu mengapa kau melibatkan ibuku? Kau adalah penjahat yang paling pengecut yang pernah aku kenal. Sekarang akui saja semua kebusukanmu, atau kalau tidak, kau akan kubuat menyesal. Jika kau saja berani menyentuh ibuku, maka bersiap-siaplah kau juga akan melihat bagaimana nasib buruk yang akan menimpa ibumu. Jangan salahkan aku jika ibumu kenapa-kenapa. Mendengar itu, Niti merasa sangat kaget dan ketakutan. Kemudian Parwati akan pergi dari sana, namun Niti menghentikannya. Penjahat ngeselin tak tahu diri ini berkata, apakah kau sudah gila? Kenapa kau akan menyakiti ibuku yang tak bersalah? Apakah kau lupa sejak kecil kau telah menganggap ibuku sebagai bibimu? Parwati berkata, aku tidak peduli karena aku bukanlah pari. Yang jelas ibumu harus menerima akibatnya karena dia telah melahirkan manusia kambing guling penjahat murahan busuk sepertimu. Mendengar itu, Niti terus menyalahkan Parwati yang akan balas dendam kepada ibunya. Parwati berkata, kelihatannya kau sangat peduli dengan ibumu, meskipun kau adalah penjahat murahan. Jika kau masih memikirkan nasib ibumu, lalu kenapa kau berani mengusik ibuku yang tak bersalah? Apakah kau mau melihatku mencungkil biji mata keparatmu itu yang tidak bisa melihat dengan siapa kau sedang berurusan? Kau sedang berurusan denganku. Kau yang telah menantangku, namun dengan kebodohanmu, kau tidak bisa menyelesaikan tantanganmu dalam 24 jam. 24 jam yang kau janjikan kini telah berakhir dan gagal, jadi lebih baik kau menyerah saja dan segera akui kebusukanmu yang telah membunuh Pari. Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Kemudian Ambika datang ke sana dan dia mengajak Parwati untuk pulang. Ambika berkata bahwa ada yang ingin dibicarakan dengan Parwati, lalu mereka pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Niti yang lagi-lagi dikalahkan oleh Parwati, dengan kesal dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Di malam harinya, Ambika dan Parwati baru sampai di rumah. Ambika berterima kasih kepada Sunil, yakni seorang pengawal yang dibayar Ambika untuk menjaga Parwati. Parwati berkata, ibu tidak perlu berlebihan seperti itu untuk menjagaku karena Niti tidak akan menyakitiku. Ambika berkata, aku tidak mau mengambil resiko dan aku harus menyuruh Sunil untuk melindungimu.
Kau telah lihat sendiri bagaimana Niti telah menyuruh anak buahnya untuk menculikku dan aku tidak mau hal itu terjadi kepadamu. Parwati berkata, Niti berpikir dengan menyandera ibu dia akan bisa memerasku. Bahkan dia juga dengan gilanya membelikan tiket ke London untukku karena dia pikir aku akan menuruti kemauan bodohnya. Ambika berkata, dia adalah gadis bodoh dan sangat stres. Dengan kebodohannya dia melakukan berbagai macam kerusakan tanpa memikirkan dampak dari kegilaannya itu. Sekarang kita harus merencanakan strategi jitu untuk menghancurkan penjahat gila seperti Niti. Parwati berkata, ibu benar sekali. Bagaimanapun caranya, aku akan membuat Niti mengakui semua kebusukannya. Sementara itu, Niti sendiri menjadi semakin stres dan dia marah-marah tidak jelas di depan kedua ajudan begonya. Niti berkata, Pari menyuruhku untuk mengakui semua kejahatanku yang telah mencoba membunuhnya di jurang. Dia pikir aku masih anak-anak yang bisa dipermainkan dengan permainan seperti itu. Lihat saja nanti, aku akan membalasnya dan akan memenangkan peperangan ini. Gurinder berkata, kami memang ingin melihatmu memenangkan semua ini dari Pari. Namun kenyataannya kita telah saksikan sendiri kalau saat ini dia mampu mengalahkanmu dengan sangat buruk. Kau tidak bisa berbuat apa-apa karena dia seperti singa yang sangat buas. Mendengar itu, Niti benar-benar seperti orang yang akan terkena stroke karena pikirannya semakin tertekan oleh Parwati. Di penjara, Daljit merasa sangat kaget ketika melihat kedua anak buahnya tertangkap dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Daljit pun tidak mau kalah dengan Niti, dia juga terpaksa ikut-ikutan stres supaya bisa sama seperti anggota geng curut yang lainnya. Daljit berkata, aku telah terjebak di antara Niti dan juga Parwati. Di sisi lain Niti lah yang menyebabkan aku masuk ke penjara dan di sisi lain Parwati juga yang telah memberatkan hukumanku. Aku bisa saja mengatasi Niti, namun aku benar-benar tak berdaya ketika aku berhadapan dengan Parwati. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dan seketika itulah penjahat seperti Daljit tiba-tiba saja berubah menjadi orang alim. Daljit berdoa dan berkata di dalam hati, oh Tuhan, bantulah hambamu yang lemah ini, selamatkan aku dari Parwati. Terlihat Daljit benar-benar sangat ketakutan jika mengingat Parwati. Sementara itu, Parwati sendiri dengan ganasnya berkata, Ibu, masalah Daljit telah selesai dan dia akan membusuk di penjara sampai rambut keriting dan perbuatannya benar-benar lurus. Sekarang kita harus fokus kepada Niti saja dan dia juga harus membusuk di penjara atas semua kebusukannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sanju yang masih tertidur tiba-tiba saja dihampiri oleh Pari. Sudah bisa ketebak pasti ini adalah mimpi. Melihat Pari yang berada di sana, Sanju dengan senyuman berkata, Pari, apakah benar ini adalah dirimu? Pari berkata, apakah kau bisa melihatku, Sanju? Sanju berkata, iya, sangat jelas aku melihat jika ini adalah dirimu. Pari berkata, kau hanya bisa melihatku dengan matamu, namun kau sama sekali tidak bisa mengenaliku dengan hatimu, dan bahkan kau tidak pernah memahamiku. Kemudian Pari langsung pergi dari sana, sehingga Sanju pun langsung terbangun sambil berteriak memanggil Pari. Pami yang mendengar teriakannya Sanju, dia pun menghampiri Sanju dan bertanya apa yang terjadi. Sanju berkata, aku terbangun karena aku sedang bermimpi ketemu dengan Pari. Pari berkata kepadaku bahwa dia berada di depanku, namun aku tidak bisa mengenalinya. Pami berkata, meskipun kita sedang tertidur, namun otak kita masih bekerja. Atau mungkin saja kau bermimpi seperti itu karena kau sedang memikirkan Pari. Atau bisa juga itu adalah sebuah pesan, supaya kau melakukan sesuatu. Sanju berkata, tapi aku merasa bingung apa yang harus aku lakukan. Pami berkata, nanti kau akan tahu dengan sendirinya. Mendengar itu, Sanju dengan tergesa-gesa akan pergi ke rumah Parwati. Di rumah Ambika, Ambika sedang berbicara dengan Daima. Namun tiba-tiba saja Parwati menelpon Ambika dan memberitahunya kalau Parwati sedang pergi untuk menemui seseorang. Parwati meminta Ambika untuk tidak khawatir kepadanya karena dia akan baik-baik saja. Setelah itu mereka pun mengakhiri panggilannya. Ambika merasa tenang setelah Parwati memberikannya kabar. Ambika memberitahu Daima jika Parwati sedang menemui seseorang.
Dan ternyata Sanju juga telah berada di sana dan mendengar perkataannya Ambika. Sanju berpikir siapa yang akan ditemui oleh Parwati. Kembali kepada Parwati yang mendatangi rumah seseorang. Dan setelah dibuka ternyata itu adalah rumahnya Sukhwinder, ibunya si Niti. Dan lagi-lagi kita dibuat penasaran karena episode ini pun bersambung. Entah apa yang akan dilakukan oleh Parwati kepada Sukhwinder. Apakah dia akan menggunakan Sukhwinder untuk memberikan pelajaran kepada si Niti ngeselin itu atau bagaimana? Tetap pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.